Indonesia sering digambarkan sebagai negeri yang megah, kaya raya, dan penuh pesona. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, semua orang tahu negeri ini berdiri di atas hamparan laut biru, hutan tropis, dan kekayaan alam yang seakan tiada habisnya. Dunia melihat Indonesia sebagai negara besar dengan lebih dari 270 juta penduduk, ratusan suku bangsa, dan ribuan pulau. Tetapi, di balik kemegahan itu, ada kisah lain yang jarang terungkap. Indonesia ternyata tidak sedang baik-baik saja. Sudah lebih dari 80 tahun bangsa ini berdiri sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Namun, rasa keadilan yang dijanjikan belum benar-benar sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Pulau-pulau yang jauh dari pusat kekuasaan, jauh dari Jakarta, masih terus bertanya, di manakah letak keadilan itu? Apakah mereka benar-benar dianggap bagian penting dari Republik? Atau hanya sekadar pelengkap dari slogan persatuan? Aceh adalah salah satu wilayah yang paling lantang menyuarakan ketidakpuasan. Sejarah panjang Aceh memperlihatkan bahwa mereka memiliki peradaban sendiri, kerajaan besar sendiri, dan hubungan internasional jauh sebelum Indonesia berdiri. Saat bergabung dengan Republik, mereka punya harapan besar bahwa kemerdekaan akan membawa keadilan. Namun, kenyataannya, konflik panjang meletus. Aceh berkali-kali bersuara, berkali-kali menuntut keadilan. Mulai dari masa perlawanan bersenjata, hingga saat damai setelah perjanjian Helsinki 2005, suara itu tidak benar-benar padam. Aceh merasa kaya dengan minyak, gas, dan sumber daya alam, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Rakyat Aceh merasakan luka sejarah yang panjang, dan sampai hari ini, banyak yang masih percaya bahwa kedaulatan Aceh hanya bisa dicapai jika mereka berdiri di atas kaki sendiri. Di ujung timur Indonesia, Papua menyimpan kisah yang lebih getir. Sejak integrasi Papua ke dalam NKRI, suara perlawanan tidak pernah berhenti. Dunia internasional pun menyoroti bagaimana Papua terus menuntut referendum, menuntut hak menentukan nasib sendiri. Papua adalah tanah yang kaya, emas, tembaga, dan kekayaan alam lainnya berlimpah. Tetapi, rakyat asli Papua merasa tertinggal. Infrastruktur yang dibangun tidak selalu menjawab kebutuhan mereka. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masih jauh dari kata layak. Sementara itu, operasi militer dan konflik sosial membuat luka semakin dalam. Hari ini, Papua masih melawan. Demonstrasi, simbol bintang kejora, hingga perlawanan bersenjata, semuanya menjadi bagian dari perjalanan mereka yang panjang. Papua ingin dunia tahu bahwa mereka bukan hanya penonton dalam panggung besar Indonesia. Mereka ingin menjadi subjek yang menentukan masa depan mereka sendiri. Maluku, negeri kepulauan yang dulu disebut Spice Island, juga menyimpan luka sejarah. Tahun 1999, konflik besar pernah meletus di Ambon. Namun jauh sebelum itu, Maluku pernah punya sejarah dengan Republik Maluku Selatan, RMS, yang mendeklarasikan kemerdekaan pada 1950. Walau upaya itu dipadamkan, semangatnya tidak pernah mati. Sampai hari ini, banyak orang Maluku, baik di tanah air maupun diaspora di Belanda, masih mengibarkan bendera RMS. Mereka percaya bahwa Maluku punya hak untuk menentukan jalannya sendiri. Ketidakadilan pembangunan juga masih dirasakan. Sebagai negeri kepulauan, akses antar wilayah Maluku sangat sulit. Sementara pusat pemerintahan dan ekonomi selalu berkisar di Pulau Jawa. Rasa keterpinggiran inilah yang membuat suara-suara dari Maluku tidak bisa diabaikan begitu saja. Tidak hanya Aceh, Papua, dan Maluku. Pulau-pulau lain di Indonesia mulai memperlihatkan gejala ketidakpuasan. Di Kalimantan, misalnya, banyak masyarakat adat merasa tanah mereka dirampas oleh industri sawit dan tambang. Di Sulawesi, sebagian kelompok merasa pembangunan hanya berpusat di kota besar, sementara desa-desa dibiarkan tertinggal. Di Nusa Tenggara, suara-suara serupa juga muncul. Semuanya mengarah pada satu persoalan besar, keadilan yang tidak merata. Indonesia memang kaya, tetapi kekayaan itu tidak pernah dibagi secara adil. Pusat selalu menjadi penentu, sementara daerah hanya menunggu. Pulau-pulau di luar Jawa sering merasa seperti anak tiri di rumah besar bernama Indonesia. Sudah lebih dari 8 dekade sejak Indonesia merdeka. Tetapi,
Apakah keadilan itu sudah benar-benar hadir? Banyak rakyat di daerah-daerah yang jauh masih merasa ditinggalkan. Infrastruktur dibangun, tetapi tidak diimbangi dengan keadilan sosial. Kekayaan alam diambil, tetapi hasilnya tidak dirasakan secara langsung. Aceh terus bersuara. Papua terus melawan. Maluku tidak tinggal diam. Dan kini, pulau-pulau lain pun mulai bangkit. Semua ini adalah tanda bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Pertanyaannya adalah, sampai kapan? Sampai kapan rakyat di pulau-pulau luar Jawa harus menunggu? Sampai kapan mereka harus merasa asing di negeri sendiri? Indonesia adalah rumah besar dengan ribuan pulau. Tetapi rumah besar ini akan rapuh jika pondasinya tidak kokoh, jika anak-anaknya tidak diperlakukan dengan adil. Kemegahan yang ditunjukkan ke dunia hanyalah ilusi jika di dalamnya penuh luka, perpecahan, dan ketidakpuasan. Inilah kisah yang jarang dibicarakan. Indonesia memang megah, tetapi tidak sedang baik-baik saja. Dan mungkin, jika keadilan tidak segera hadir, jika ketidakpuasan terus dipelihara, maka bukan hanya Aceh, Papua, atau Maluku yang bersuara. Pulau-pulau lain pun bisa ikut menyuarakan hal yang sama, ingin menentukan jalan mereka sendiri.